Selamat pagi adik-adik, selamat pagi papa mama di rumah, selamat pagi Kak Stef. Selamat pagi Kak Pili. Adik-adik, wah kelihatannya udah pada siap nih Kak. Pasti udah dong. Pada cakep-cakep, Iya udah dong. pada mandi pasti ya Kak. Pasti. Kak Stef udah mandi kan? Oh sudah. Oh udah, makanya lihat mukanya kakak semua seger kan di sini. Nah adik-adik, hari ini kita udah minggu keberapa Kak? Kak Stef tahu, minggu ke-5. 5. Oke, minggu ke-5 di masa Prapaskah ini. Betul, Kak. Temanya hari ini adalah Tuhan Yesus memberitakan kematiannya. Waduh, kok Tuhan Yesus memberitakan kematiannya ya? Kak Stef berani kasih tahu? Pasti Kak Stef ini sedih dan gak mau memberitahu. Iya, kenapa ya Tuhan Yesus bisa berani ya memberitahukan kematiannya? Wah, kira-kira kenapa ya? Adik-adik ada yang tahu jawabannya? Ya, nah betul. Karena kasih Tuhan Yesus yang begitu besar buat kita ya Kak Stef? Betul Kak. Iya, makanya Tuhan Yesus berani memberitahukan kematiannya. Sama seperti lagu Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Adik-adik masih ingat kan lagu Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah? Yuk kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi. Semangat ya adik-adik, yuk. Siap-siap. Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Sekali lagi ya. Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Sekali lagi. Oh Yesusku. Hebat, hebat ya adik-adik Ya, nyanyinya hebat, Kak. semangat banget. Hebat. Nah, adik-adik pasti udah siap ya mau ikut berdoa, baca firman, bernyanyi. Tapi sebelum itu kita harus bersyukur dulu adik-adik sama Tuhan. Karena Tuhan sudah beri kita kesempatan untuk bisa berkumpul hari ini. Kak. Yuk kita siap-siap ya, kita mau berdoa. Lipat tangannya, ditutup matanya. Siap-siap ya adik-adik. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Allah Bapa yang kudus, Allah Bapa yang maha baik. Kami bersyukur Bapa untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami. Khususnya kami anak-anak-Mu ingin mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Dan kami ingin bersuka cita karena firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami. Dengan pengantaran putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah Kak, kayaknya adik-adik udah siap pengen dengar firman Tuhan. Pasti. Ya? Nah sekarang adik-adik boleh duduk lagi, dibuka telinganya, mulutnya ditutup. Supaya bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Silakan. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini Kak Sabet mau membacakan Injil dari Yohanes 12 ayat 20 sampai 33. Inilah Injil Tuhan kita menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus,
yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku dimanapun aku berada. Di situ pun pula pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dirohani Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasaan dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan apabila aku ditinggalkan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dia katanya, untuk menyatakan bagaimana cara ia akan mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hai adik-adik, tadi kita sudah mendengar bacaan kitab suci bersama dengan Kak Sabet, yaitu tentang Yesus memberitakan kematiannya. Kak Okina mau nanya nih, adik-adik, ada yang pernah melihat biji? Mungkin itu biji sayur-sayuran atau bahkan biji buah-buahan. Apa itu mungkin di sekitar kita ada biji pepaya, biji mangga, terus juga biji sawi dan yang lainnya. Adik-adik nih, kakak sedang megang biji nih. Mungkin gak kelihatan ya, karena memang biji itu ukurannya sangat-sangat kecil. Walaupun ukurannya kecil, tapi adik-adik, biji ini mempunyai banyak manfaat kalau biji itu pertama harus mati. Jadi biji itu harus mati. Ketika biji udah mati, masuk ke dalam tanah, menunggu waktu, maka biji itu akan bertunas. Kemudian hari demi hari, maka biji itu akan bertumbuh. Bahkan biji itu akan berubah menjadi pohon dan menghasilkan buah-buahnya sangat banyak. Kalau mungkin tadinya dia biji pepaya, ya, biji pepaya berarti dia akan menghasilkan banyak buah pepaya. Coba kita lihat di sekitar rumah kita. Pasti ada kan pohon pepaya yang buahnya sangat banyak dan berguna sekali untuk kita manusia. Adik-adik, pada bacaan hari ini juga, pada Prapaskah yang kelima ini, Tuhan menyampaikan bahwa Tuhan akan mati.
Jadi Tuhan tahu ya bahwa Tuhan itu akan mati. Matinya seperti apa? Mati di kayu salib. Wow, Tuhan kita hebat ya. Mau mati di kayu salib untuk siapa? Untuk kita semua adik-adik. Untuk Kak Okina, untuk adik-adik, untuk papa mama, dan untuk kita manusia yang sangat dikasihi Tuhan. Jadi mengapa Tuhan mau melakukan itu? Mengapa Tuhan mau mati di kayu salib? Karena Tuhan punya kasih kepada kita. Karena Tuhan mencintai kita, sangat-sangat mencintai kita. Jadi adik-adik ya, jadi Tuhan udah menyampaikan bahwa Tuhan akan mati. Dan Tuhan sampaikan sebuah perumpamaan yang luar biasa bagus sekali. Bahwa Tuhan katakan bahwa ketika biji itu mati, ya, biji itu akan menghasilkan buah. Ketika Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus akan menghasilkan buah dan banyak buah. Kita bisa lihat ketika Tuhan Yesus mati, buahnya contohnya seperti banyak sekali murid-murid Yesus. Banyak sekali orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, kita, Kak Okina, adik-adik semua yang ada di rumah, buah-buah dari Yesus yang telah mati di kayu salib. Ya, jadi Yesus menyampaikan bahwa ketika biji mati, dia akan menghasilkan banyak buah. Dan buahnya itu sangat banyak dan berguna untuk orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau kita nih berarti anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, murid-murid Yesus. Kita disebut berbuah kalau seperti apa ya? Kalau seperti apa ya orang-orang yang disebut dengan berbuah? Nah, orang-orang yang berbuah itu adalah orang-orang yang punya kasih, yang mau terus untuk bersuka cita. Coba dong adik-adik yang di rumah, berikan senyum terbaiknya. Kalau mungkin papi maminya ada di sampingnya, yuk kita senyum, kita berikan senyuman terbaik. Nah itu salah satu buahnya. Kemudian juga kita mau mewartakan kebaikan Tuhan, itu juga salah satu buahnya loh. Kita mau memberitakan kebaikan Tuhan, itu buah kita sebagai murid Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Jadi adik-adik bacaan hari ini, hari Minggu Prapaskah yang kelima, ya, hari Minggu Prapaskah yang kelima, Tuhan mau mengingatkan kita yang pertama, ya, kita itu harus mau berubah. Berubahnya seperti apa? Berubahnya mau yang seperti apa? Kita mau berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Seperti tadi, biji harus mau mati, masuk ke dalam tanah, kemudian menunggu waktu supaya biji itu bisa bertunas, bertumbuh, bahkan ketika udah menjadi pohon yang besar, menghasilkan buah yang sangat banyak, buah yang sangat berguna untuk orang-orang di sekitar. Buah itu berguna untuk orang-orang di sekitar. Nah, sama seperti kita, berarti kita juga harus mau berbuah. Kita harus mau berbuah, buah kita itu kelihatan dari apa? Kita mau peduli, kita mau mempunyai kasih, dan kita mau menjadi anak yang lebih baik lagi. Kak Okina berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan kita mau untuk belajar mengikuti jalan Yesus. Yesus yang mau mati untuk kita karena dia punya kasih. Kita juga sama, kita mau menjadi murid Yesus yang penuh dengan kasih. Jadi adik-adik khususnya selama masa Prapaskah ini kita mau selalu berubah menjadi orang yang lebih baik lagi hari demi hari. Jadi sekian adik-adik. Halo adik-adik, hari ini kita akan membuat aktivitas. Alat dan bahannya ada alat tulis, gunting, karton bekas susu, selotip, lem, 3 buah lidi, pola lingkaran, pola trapesium, sedikit kain bekas, dan juga pembolang kertas. Nah, pola lingkarannya kita akan lem, begitu juga dengan pola trapesium. Selanjutnya, pola tersebut akan kita gunting.
Hati-hati dalam mengguntingnya ya adik-adik, karena ini sedikit keras. Setelah berhasil, kemudian adik-adik berkreasi dengan menggambarkan wajah dan juga baju. Nah, kita siapkan lidi, lalu kita selotip. Begitu juga dengan bagian badannya. Kita ambil kain, lalu kita ikat sekali saja. Kita siapkan potongan gambar tangan. Jangan lupa untuk dibolongi ya adik-adik. Kemudian, sama halnya seperti tadi, kita akan membuat simpul mati pada bagian tangan. Selanjutnya, kita akan menempelkan lidi dengan menggunakan selotip. Jangan lupa yang satunya lagi ya adik-adik. Yeay, jadi deh aktivitas kita. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Nah, Kak, Ya. kayaknya adik-adik udah selesai nih. Oke, Udah pasti. selesai nyanyi, mendengarkan firman. Terus Beraktivitas. tadi beraktivitas. Ya. Wah, pasti hasilnya keren-keren. Ditunggu ya hasilnya adik-adik ya. Nah, adik-adik, kakak mau ingetin ini nih adik-adik. Nah, amplop ini bukan kertas angpau, tapi ini amplop APP. Ingat ya Kak ya, kita pernah bikin ya? Pernah bikin Kak, Nah, betul. ini pertama kali waktu kita mau masuk masa prapaskah Paskah, ya Kak. ya. Nah, adik-adik pasti setiap hari nggak lupa kan untuk diisi amplop APP-nya. Seperti Kak Steph sama Kak Vili juga udah isi. Yap. Nah, nanti isinya harus dikemanain ya adik-adik ya. Nah, isinya nanti bisa minta tolong papa mama untuk transfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Ya, nanti oleh gereja akan dibagikan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ya, terima kasih ya adik-adik ya. Oke, nah sebelum kita mengakhiri kegiatan, kakak mau tes lagi nih. Tadi adik-adik masih ingat nggak ya? Kenapa Pasti, ya Kak ya? Kok Tuhan Yesus berani memberitakan kematiannya Kematiannya. sendiri loh? Ya. Wah, kenapa coba? Apa? Oh iya betul, hebat adik-adik. Karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Betul. Nah adik-adik sekarang kita juga mau mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati kita bisa mengikuti kegiatan Dia hari ini. Mari adik-adik kita mau siapkan hati, kita mau berdoa kembali ya adik-adik ya. Lipat tangannya, ditutup matanya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat siang Tuhan, selamat siang Yesus, selamat siang Roh Kudus. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau terus memberkati kami sepanjang kegiatan Bina Iman Anak ini. Tuhan, kami juga bersyukur kami boleh berbagi bersama saudara-saudara kami melalui APP ini. Biarlah Tuhan, semua ini dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara kami. Tuhan, sebentar kami akan berpisah. Kiranya Tuhan terus memberkati kami, memberkati orang tua kami, dan kami dapat melanjutkan aktivitas dengan baik.
Segala doa dan permohonan ini kami sampaikan dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Adik-adik, masih ingat ya tadi kan tema kita hari ini Tuhan Yesus memberitakan kematiannya sendiri. Nah, Tuhan Yesus mau seperti sebuah biji tumbuhan yang harus mati dulu, baru dia akan bisa bertumbuh, berakar, dan langsung berbuah berlimpah-limpah. Ya, seperti lagu ini. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagi. Ayo, siap-siap ya. Jika biji tidak mati, ia tetap tinggal biji. Namun bila ia musnah, berbuah berlimpah-limpah. Sekali lagi adik-adik ya. Jika biji tidak mati, ia tetap tinggal biji. Namun bila ia musnah, berbuah berlimpah-limpah. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Roti dan 2 ikan.